Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, masih bisa memperbanyak amal-amal saleh sebagai bekal kehidupan kita nanti di hari akhir. Di alam akhirat, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam rangka memperbanyak amal-amal saleh dan menjaganya sehingga amal saleh kita tetap tercatat ada dalam catatan buku kita. Salawat ma'assalam semoga tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya. Insyaallah kita selalu berupaya istiqamah mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu istiqamah terus menerus dalam rangka melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Ini adalah merupakan da'bus sholihin, ya, merupakan kebiasaan orang-orang saleh adalah tidak meninggalkan setiap malamnya untuk qiyamul lail atau tahajud. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, setengah atau sebagian dari malam, gitu. Sebagian dari malam, boleh juga semalam, bukan setengah-setengah para jari, tapi minnya itu min sebagian, jadi sebagian dari malam. Fatahajjad, maka bertahajudlah. Nafilatan lak, sebagai ibadah nafilah, sebagai ibadah tambahan. Asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan ibadah nafilah, dengan ibadah tahajud itu sebagai qiyamul lail, Allah akan memberikan pada kita maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi ini dalam tafsir dikatakan bukan kedudukan di dunia, ya. Jadi bukan kedudukan di dunia kemudian jadi wali kota, gitu. Jadi apa gitu, bukan kan itu. Artinya pertama di mata manusia menjadi orang yang saleh, orang yang betul-betul punya izzah, punya harga diri, kan itu ya. Jadi sudah menjadi konsekuensi dari ibadah tahajud itu orangnya kalem, soleh, kan itu, punya harga diri, punya wibawa, kan itu, maqaman mahmuda. Dan juga termasuk nanti pada yaumil qiyamah, di hari akhirat nanti juga memiliki tempat yang tinggi, kan itu, maqaman mahmuda. Karena memang dari keistimewaan sholat tahajud itu juga adalah sebagai penghapus dosa, mengangkat derajat, termasuk
juga sebagai tiket surga, kan itu. Jadi dikatakan di sana, dalam sebuah hadis dikatakan afsus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, sering kita membantu memberi makan pada orang yang membutuhkan, sering kita melakukan infak, kan itu. Kemudian wassalatu billail, salat malam, ya, wan nasu niyamun, sementara orang-orang pada enak tidur, gitu kan. Tadkhulul jannata bisalam, maka masuk surga dengan aman, gitu. Dengan ya lancarkan itu sebagai apa, tiket surga dalam ibadah tahajud kita, kan. Sehingga kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu kita berupaya mengikuti sunnah itu, ya diupayakan setiap malam bisa qiyamul lail, bisa tahajud walaupun hanya rakaat, walaupun hanya 2 rakaat gitu ya. Kalau 1 witir, kan itu. Kalau tahajud itu 2 rakaat minimal, 2 rakaat tapi kita bangun, kan itu ya. Dan waktu yang afdol itu adalah waktu sahur, sepertiga malam terakhir. Di dalam surat apa para jadi Adzariyat ya, setelah dikatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Kemudian di sana dilanjutkan dengan ayat kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi orang yang bertakwa itu akan menduduki tempat jannati wa uyun, surga wa na'im, dan berbagai kenikmatan. Kenapa? Mereka akan mengambil semua kenikmatan di akhirat itu. Kenapa? Karena mereka di dunianya qalilam minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya. Jadi qalilan sedikit, ma yahja'una minal lail, sedikit tidur, kan itu. Begadang, tapi begadangnya tahajud, kan itu. Jadi kanu qalilan wa bil ashari hum yastaghfirun. Bahkan di saat-saat di waktu-waktu sahur mereka duduk yastaghfirun, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Jadi nikmat ketika kita sudah menjadi rutin tanpa pakai alarm juga, itu sudah, kalau sudah menjadi biasa, itu sudah terasa nyaman, bangun sendiri tanpa dipaksakan ya. Jadi umpamanya jam 2:30 ya, walaupun nggak pakai alarm juga bisa bangun dan nyaman, kan itu. Kalau belum biasa dipaksakan pakai alarm juga tangi-tangi gitu, minta pesan dibangunin juga nggak bangun, dipasangin alarm juga nggak bangun. Tapi kalau sudah biasa, nggak perlu minta dibangunin, nggak perlu pasang alarm, bangun dan nikmat, kan itu. Tinggal ketika kita mau tidur mohon doa kepada Allah, mohon saya bisa bangun jam 2:30 ya, minimal agak mundur dikit jam 3, kan itu. Jam 3 kalau kita tahajud 1 jam itu sudah jam 4, berarti 1,5 jam ya, sampai 3:30 itu sudah tinggal ngeleyang-leyang lah, enak gitu kan. Kemudian kalau mau sahur 3:30 masih keburu, walaupun sekarang subuhnya jam berapa? Jam 4, 4:30 ya, 4:30 lewat kan berapa gitu kan itu. Artinya kita sudah merasa nikmat. Jadi qiyamul lail itu, tahajud itu merupakan sebuah nikmat. Awalnya kita coba dipaksakan, kemudian lama-lama menjadi sebuah nikmat. Jadi kalau kita sudah biasa itu merasa indah ya. Dan ketika satu malam kita lewat nggak tahajud, kayaknya merasa ada yang ketinggalan, ada yang kurang gitu. Begitu bangun sudah adzan ya,
alhamdulillah boleh sudah adzan itu, tapi ketika ketinggal tahajud, astagfirullah, kan sebab bangun sudah adzan kan itu. Padahal harusnya bangun itu jam 3, masih ada 1,5 jam kan itu. Jadi untuk kita bisa taqarrub ilallah, di mana ketika semua keluarga kita, tetangga kita, semua sudah lagi nyak-nyak tidur kan itu. Dan afdolnya ya mengajak keluarga gitu ya, mengajak keluarga kan itu. Jadi kita bangun duluan, kita wudhu, sholat 2 rakaat ya, apakah yang lama gitu ya, karena memang ya sholat qiyamul lail, sholat tahajud itu harus ya berdiri, ruku, sujud itu dinikmati kan itu, bukan seperti sholat sunnah tahiyatul masjid kan itu, keburu-buru mau qomat atau sholat sunnah sebelum fardu kan itu. Tapi tahajud itu harus kita nikmati, lama berdiri kan itu ya. Bacaannya ya kalau sudah banyak hafalan yang surat-surat agak panjang gitu, minimal juz 28, 29 kan itu. Tapi kalau dari mulai An-Naba sampai Al-Ghasyiyah sampai Al-Buruj gitu ya, itu masih cukup untuk dinikmati ketika kita tahajud. Apalagi sambil memahami, tahu artinya, sangat-sangat nikmat. Seakan-akan kita tuh tengah malam itu lagi diomongin sama Allah, lagi ditauji sama Allah. Kamu tuh begini, 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 surga itu begini, neraka itu begini, kan itu. Ya, minimal Al-A'la sama Al-Ghasyiyah itu 2 rakaat. Tapi kalau mau nambah rakaatnya, mau ditambah supaya 3 salam kan itu, 4 salam kan itu. Jadi tambahan-tambahan. Kalau memang sudah nyerah, nggak sanggup nambahi hafalannya, wis sing kawang bae. Ya, yang hafal saja, daripada mau sholat tahajud bacaannya cuman itu aja, udahlah kan itu. Ya nggak apa-apa, diulang-ulang wal asri juga nggak apa-apa gitu. Yang penting tahajud kan itu. Cuman bacanya nggak bisa nambah, ini aja wis bolak-balik pun biar apa kan itu. Ya boleh kalau memang masih bisa, pandangannya, penglihatannya masih jelas, ditaruh di depan Qur'annya, nggak ada sini Mbak, taruh di depan 2 halaman, halaman kanan, halaman kiri gitu kan ya. Sudah itu kan halaman sebelah ini buat rakaat pertama, halaman sebelahnya buat rakaat kedua, salam dibuka lagi untuk berikutnya kan itu. Tapi dipelototin, dibaca kalau penglihatan kita masih normal kan itu. Jadi kalau sudah rucak di depan itu, kedelangnya terangi lagi lampunya kan itu. Ya bukan dari lampu itu makan itu, bisa aja dari mata kan itu. Walaupun diterangin juga begitu, sambung lagi sama kacamata kan itu. Jadi lebih nyaman kalau kita itu ya dengan suara nyaring ya. Jadi walaupun sendiri nyaman parojali kalau sedikit bersuara gitu ya, sedikit bersuara. Jadi amma yatasaalun, walaupun sendirian kan itu. Kenapa? Kalau nggak bersuara ngantuk parojali, ngantuk kan itu. Jadi sudah selesai 2 rakaat, ajak keluarga tahajud kan itu. Jadi Rasulullah mengatakan Allah menurunkan rahmat di rumah itu ketika penghuni rumah itu melaksanakan tahajud. Bangunkan keluarganya, bangunkan pasangannya, anaknya. Siapa duluan yang bangun, sholat 2 rakaat, habis itu ajak keluarganya untuk sholat gitu. Begitu indahnya kalau di rumah itu suami jadi imam qiyamul lail, keluarga jadi makmum kan itu. Boleh berjamaah, boleh berjamaah. Jadi yang bacaannya masih dikit-dikit ya sudah enak dengerin parojali kayak itu. Sekali-kali ya
sebulan sekali qiyamul lail berjamaah gitu ya, kita ikut kan itu ya. Jadi boleh sholat qiyamul lail juga berjamaah kan itu. Ada yang gelap-gelapan baru qiyamul lail gelapin gitu. Ditambah kalau memang kita lebih tahu ayat yang dibaca, ngerti begitu ayat tentang neraka takut sampai nangis, begitu ayat surga kita berharap kan itu lebih indah, terasa betul-betul bahwa kita ini masya Allah kan itu, terasa haru kan itu. Maka diupayakan sebagai umat Rasulullah SAW, coba yang sunnah-sunnah ini minimal yang Rasulullah tidak meninggalkan selama hidupnya, qiyamul lail, tahajud kan itu. Jadi ada 3 hal yang memang selama hidup Rasul tidak pernah meninggalkannya. Apa-apa tuh? Qiyamul lail, terus sholat sunnah fajar, sampai kalau pernah lewat itu sampai disolati setelah pulang ke rumah kan itu yang sunnah yang tidak pernah dilupakan Rasulullah terus kan itu. Maka kita coba gitu kita terapkan kan itu. Jadi walaupun 2 rakaat, kenapa mepet waktu kan itu, bangunnya udah sekian, keburu dah ini sahur segala macam gitu. Justru sahur itu juga memang mendukung untuk qiyamul lail. Jadi ketika kita Ramadan bangun jam 3 itu ya sebuah kesempatan kita untuk bisa qiyamul lail. Jangan sampai Ramadan bangun jam 3 nungguin sahur doang gitu ya. Dodok pe anteng, nungguin belum matang, belum siap itu, nonton TV malah gitu kan gitu ya. Jadi kesempatan kita bangun jam 3 di bulan Ramadan itu memang kesempatannya kita bukan untuk makan doang gitu. Jadi yang dikatakan bersahurlah karena di sahur itu adalah berkah. Berkahnya bukan makan, berkahnya adalah waktu itu adalah waktu istimewa, waktu yang utama untuk kita menghadap Allah gitu. Jadi ya sambil nunggu persiapan makan sahur sambil kita qiyamul lail kan itu. Jadi bangunnya bukan nungguin itu saja kan itu. Dalam hadis dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatahajjad qala Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Jadi kita setelah selesai salat tahajud itu dikatakan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW idza qama minal laili, apabila sudah selesai bangun malam, yatahajjad bertahajud, baca doanya Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqauka haq, dan seterusnya. Itu doa yang selalu kita baca setelah sholat tahajud. Artinya apa? Allahumma ya Allah, bagimu semua puji ya. Seperti di awal Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, semua puji adalah milik Allah. Anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna, engkau adalah pemilik langit dan bumi dan semua isinya, termasuk kita yang lagi sholat ini adalah milikmu ya Allah kan itu. Kemudian walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna, dan segala puji bagimu ya Allah, bagimu memiliki semua langit dan bumi dan seisinya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard, dan bagimu segala puji, engkau sebagai cahaya langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian menyatakan wa wa'dukal haq, janjimu tepat, wa liqa'uka haq, perjumpaan denganmu adalah benar, wa qauluka haq, ucapanmu adalah benar, wal jannatu haq, surga juga benar, wan naru haq, juga neraka juga hak kan itu. Baru
menyatakan diri, Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah diri, kan itu. Ditambah dengan wabika amantu, kepadamu aku percaya, aku beriman, walaika tawakaltu, dan kepadamu aku tawakal, wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku akan kembali, kan itu. Apa mintanya? Faghfirli, ampunilah dosa-dosaku, kan? Waghfir walidayya, dan ampuni dosa kedua orang tuaku. Terus semua keluarga, teman, sahabat kebayang wajahnya itu ya. Setelah Allahumma gfirli, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, seakan-akan kelihatan wajahnya. Terus kerabat, sahabat, saudara kita itu ya, baru kalau sudah nggak ketemu, wali jami'il muslimina wal muslimat. Yang masih kebayang sebutin, kan itu ya. Itu apa? Kita doanya tidak hanya pribadi tapi keluarga kita, teman kita, kerabat kita. Sudah nggak ketemu yang lain semua, wali jami'il muslimina wal muslimat. Ma qaddamtu, yang sudah saya lakukan, wa ma akhartu, yang belum saya lakukan, ma asrartu, yang saya rahasiakan, wa ma a'lantu, yang dan saya terang-terangan. Ada yang dosa rahasia, ada yang dosa terang-terangan, ada yang dosa sudah dulu-dulu, ada yang sudah belum, kan itu. Jadi antal muqaddim wa antal muakhiru, la ilaha illa anta ghairuka subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Intinya di dalam tahajud itu pertama yang lebih diutamakan mintanya maghfirah, mintanya ampunan. Begitu indahnya kalau kita itu di akhir hayat nggak punya dosa, kan itu ya. Habis semua dosanya, kan itu. Justru yang ditakuti kita adalah ketika di akhir hayat justru dosa kita masih banyak, kan itu. Maka selalu yang kita minta pada Allah di tengah malam, di akhir malam itu adalah mohon ampun. Allahumma, setelah kita muji pada Allah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu semua puji. Anta qayyimus samawati wal ard, engkau sebagai pemilik langit dan bumi dan segala isinya ini, termasuk kita ini adalah apa yang Allah miliki, kan itu. Semua baru setelah puji-pujian semua kita beri kepada Allah, baru faghfirli, ampuni aku ya Allah, kan itu. Terasa dan merasakan bahwa kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang banyak dosa, kan itu. Jadi gampang minta jabatan, minta kekayaan, minta ini. Yang penting itu adalah faghfirli, Allahumma inni as'aluka ridhoka, aku mohon ridhomu ya Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah mengampuni dosa kita, maka tanpa harus diminta yang lain-lain, kan itu. Namanya orang ikhlas, orang ridho, orang senang itu pakai, ambil, kan itu ya. Jadi nggak perlu minta Allahumma ya Allah berikan kepada kami rezeki yang banyak, yang halal, kan itu. Itu nanti mintanya di waktu duha, ya. Duha iya minta rezeki, sementara Allah belum mengampuni dosanya, kan itu. Kan kalau kita masih banyak dosa, minta pada Allah itu terhalang, doa kita terhalang dengan dosa, kan itu ya. Dari perbuatannya, dari makanannya, dari pakaiannya, ini akan menjadi penghalang doa. Walaupun setiap jam 7, jam 8 Allahumma inna duha duhauka, ya sholat duha, terus sampai kemudian minta rinci, ya Allah jika rizkiku masih di langit, suruh ngapain? Turunkanlah. Jika rizkiku masih di bumi, keluarkanlah. Jika rizkiku masih jauh, dekatkanlah. Jika rizkiku sedikit, banyakkanlah. Jika rizkiku masih sulit, mudahkanlah. Kan itu. Sementara kita mohon ampunannya belum. Kita mohon maaf dulu. Ya Allah, Engkau Maha
segalanya, engkau puji baru. Setelah itu ampuni dosaku, berikan kami ridhomu, kan itu. Baru kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita nggak punya salah dengan Allah, Allah suka ridho dengan kita, maka yang lain-lain urusan itu nggak perlu diminta. Ya, kalau orang senang, orang suka itu pakai aja, ambil, kan itu, kan begitu. Jadi sampai dirinci dalam sholat duha, jika masih di langit turunkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih susah sulit mudahkan, kan. Terus sampai ditambahi jika rezeki itu haram, suruh ngapain? Nggak bisa dihalalkan kalau haram. Jika rezekiku haram, halalkanlah gitu. Ya enggak, kalau sudah haram mah susah menghalalkannya, karena haram ada cara bagaimana menghalalkannya, kan itu. Kalau perempuan halalnya dengan saya terima nikah, kan itu, ada walinya. Kalau rezeki dengan cara muamalah yang sesuai dengan aturan fikihnya, oh ini jual beli, ini utang piutang, ini namanya ini. Jadi caranya dengan cara yang halal, bukan ya Allah yang haram halalkan, nggak bisa itu. Ada transaksi, ada cara bagaimana supaya ini bisa halal, kan itu. Walaupun memang tadinya awalnya ini haram, tapi bisa dihalalkan bagaimana? Ya banyak caranya, kan. Kalau kita nggak beli, minta dikasih baru halal, kan itu. Kalau kita nggak beli, utang, tidak dikasih baru halal. Banyak cara-cara muamalah itu, dari mulai jual beli, utang piutang, apa maning, gadai, muijaroh, banyak namanya, supaya rezeki itu betul-betul didapat cara yang halal. Jadi bukan sebatas berikan kami rezeki yang halal, ada upaya bagaimana supaya harta atau barang ini pindah kepada kita dengan cara yang halal, kan itu. Itu banyak cara dalam bab muamalah, kan itu. Banyak bentuknya, banyak model transaksinya. Yang penting cara itu sudah cara Islami, kan itu, sehingga menjadi halalan thayyibah, kan itu. Dan dibantu malamnya dengan menghadap pada Allah. Kami ini ya Allah hamba yang dhaif, hamba yang banyak dosa, kan itu. Ampuni dosa. Minimal yang paling utama itu adalah faghfirli, ampuni dosaku, kan itu. Di dalam sholat kita ya banyak mohon ampun pada Allah. Setiap duduk setelah sujud pertama, apa tuh yang dibaca? Sujud pertama duduk, sebelum sujud kedua apa yang dibaca? Rabbik firli, Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku, kan itu. Apa maning jaluke? Warhamni, sayangi aku, kan itu. Terus semua diminta, kan itu. Dan itu wajar, karena kita hamba itu adalah butuh, kan itu. Makhluk itu butuh kepada Sang Khalik. Maka setiap sholat kita, sholat wajib, sholat sunnah, setelah sujud pertama duduk di sini kita mohon pada Allah pelan-pelan, satu persatu gitu ya. Rabbik firli, warhamni, warzuqni, wahdini, wajburni, wa'afini, wa'afu anni. Iki mengebut Rabbik firli, iya. Walaupun Allah juga nggak salah dengar gitu ya, tahu, faham apa yang diminta, tapi kalau ngebut begitu nggak ada itunya. Apalagi di sholat tahajud betul-betul dinikmati, kan itu. Jadi doanya itu pelan ya, namanya orang meminta memelas gitu, bagaimana supaya betul-betul dikasih gitu, kan. Jadi mintanya bukan minta, kan itu, bukan. Jadi memelas, bahasanya apa nama, bahasa yang bisa meluluhkan yang kita minta, kan. Tolong sih, kalau kepada orang mah gitu ya, begini, kan itu. Jadi akui dulu, ya Allah aku ini banyak dosa. Kalau di doa Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi, itu ya, la ilaha illa anta khalaqtani, engkau yang menciptakan aku, anta khalaqtani wa ana abduka, aku ini hambamu.
Jadi langsung ngaku, aku ini hambamu. Kalau kita minta pada orang, ya Allah Pak, saya ini anakmu, gitu kan luluh gitu kan, saya ini anakmu. Kepada Allah, wa ana abduka, aku ini hambamu. Apa terusnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku ini sesuai dengan perjanjianmu, kan itu ya, wa wa'dika, dan ancam terus semua berminta, ujung-ujungnya faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, ampunilah semua dosaku. Kenapa? Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Sudah kan itu ya, bahasanya mau betul-betul kan itu ya. Kalau minta pada atasan kan, ya Bapak kan bos saya gini karyawannya, kan itu, tolonglah, kan sudah dengan bahasa-bahasa yang ya menggugah hati itu kan itu. Sama di tahajud itu kita pertama puji dulu Allah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, anta qayyimus samawati, engkau sebagai pemilik langit dan semua isinya. Terus anta nurus samawati, engkau sebagai cahaya langit dan bumi, sampai semua diungkapkan, ujungnya apa? Faghfirli, ampunilah dosaku, kan itu. Jadi perlu waktu, bukan jam 4 lewat baru tahajud, ya nggak dapat banyak-banyak. Justru yang paling dibanyakan sholatnya dan doanya, kan itu. Sholat 2 rakaat doa, sholat 2 rakaat doa, kan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam itu yang lama berdirinya, bacaannya itu terus kan itu panjang, kan itu, sampai-sampai dikatakan bahwa kakinya, betisnya kenapa? Bengkak saking lamanya berdiri, kan itu ya. Kemudian ditegur sama istrinya, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menjaminmu surga? Terus kenapa harus capek-capek sampai kaki kamu bengkak? Kalau sudah dijamin surga wis turu bae, ya kan? Sudah dijamin surga wis anteng, alhamdulillah sudah dijamin surga wis enak nyaman tidur, kan itu. Kenapa sih harus sampai kakinya bengkak dan jarang tidur? Hampir semalam penuh itu untuk tahajud. Kan panggilan Allah kepada Rasulullah kan, ya ayyuhal muzammil, apa? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi ketika di awal-awal di ayat surat yang kedua turun, surat pertama apa? Al-Alaq, Al-Alaq, Iqra ya. Surat kedua itu ya Al-Muzammil, sudah lagi berselimut, enak tidur, nyenyak gitu ya. Di ruangan AC, aromanya nyaman, enak tidur sampai ngeringkel, sampai kakinya nggak kelihatan, ditarik ke dalam gitu kan. Tahu ngeringkel Pak? Jadi kakinya itu sampai ngepekuk gitu kan. Wah enak anget gitu kan itu. Panggilan Allah bukan ya Rasulullah, bukan ya Nabi Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Waduh enak gitu kan, tidur gitu kan. Qum, bangun gitu. Qum, bangun. Qumil laila, bangunlah malam ini. Illa qalila, bangunlah sepanjang malam kecuali sedikit saja tidurnya gitu. Berapa? Nisfahu, separuh malam, awingkus atau kurang separuh, auzid atau lebih separuh. Jadi nggak sholatnya, nggak ada tahajudnya, adanya qumil laila, berdirilah tahajud sepanjang malam, awingkus atau kurang dari separuh, kan itu, sepertiga, kurang separuh itu. Tapi ditambah auzid atau lebih dari separuh, berarti nggak ada atau nggak usah, itu nggak ada. Jadi adanya itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila,
berdirilah tahajud sepanjang malam kecuali sedikit saja istirahat. Tapi dirinci lagi, nisfahu, separuh malam, awingkus atau kurangi, berarti sepertiga malam, auzid atau tambahi dari separuh, berarti lebih dari separuh malam, kan itu. Jadi nggak ada pilihan atau nggak usah, nggak ada pilihannya. Pilihannya itu sepanjang malam, atau separuhnya, atau lebih dari separuh, atau kurang dari separuh, sepertiga malam, kan itu. Jadi nggak usah, kan itu. Itu di surat kedua yang ditulis kepada Rasulullah sejak saat lagi sedang berselimut. Karena ceritanya begitu mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu gemeteran waktu di gua mana para jali, di gua Hira gitu ya. Jadi gemeteran, langsung pula menggigil, langsung datang pada istrinya Khadijah, zammiluni, langsung selimuti aku, kan itu. Langsung ambil tempat tidur, langsung minta selimuti aku. Sudah dikasih selimut, datang ayat wahyu berikutnya, ya ayyuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut. Baru nganget badan mau diselimuti gitu kan, baru sudah selimuti langsung panggilan Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai yang sedang berselimut, qum, bangun. Kan itu disuruh bangun, suruh ngapain? Qumil laila illa qalila, sepanjang malam harus salat kecuali sedikit dari malam yang bisa istirahat. Berapa? Dirinci, nisfahu, separuhnya, awingkus atau kurang, auzid atau tambahi. Setelah itu ngapain? Warattilil Qur'ana tartila. Selesai qiyamul lail, ambil Quran, baca, ngegerieng, baru ngegerieng. Jadi bacanya itu suaranya gak terlalu lantang, tapi gitu tuh. Jadi terasa indah, kan itu. Di tengah malam ketika semua warga kita pada istirahat tidur, kita setelah tahajud malah ambil Quran, dibaca, bukan diem, bukan dipelototin doang gitu kan, bolak-balik gitu. Tapi ada suara tapi pelan, kecil, kan itu. Itu namanya warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil, nggak perlu dengan megang kepala empat lagu-lagu gitu, tapi dengan tartil gitu ya. Kan kita ketika tahsin itu kan pakai tartil baru jali, pakai tartil. Jadi begitu. Tapi kalau kita tengah malam, sepertiga malam sendirian, ya tinggal nyalain lampu yang kena Quran saja gitu kan, tartil, kan itu, baca pelan-pelan itu. Di situ dikatakan, jadi asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi kedudukan tinggi, izzah, harga diri, wibawa itu akan ada dengan sendirinya. Rajin qiyamul lail, kan itu ya. Sehingga ini adalah merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh itu tidak meninggalkan qiyamul lail, kan itu. Walaupun ya 2 rakaat, tapi bukan mepet waktu, artinya mepet adzan subuh gitu ya. Ya dari mamanya bangun jam 3, 2 rakaat lah. Habis itu nunggu subuhnya dengan tilawah, nunggu subuhnya dengan zikir, dengan doa, kan itu. Terus kita mengadukan pada Allah, kan itu. Jadi cari tempat yang lebih konsentrasi itu ya, nyaman gitu kan. Mungkin di rumah masing-masing punya tempat untuk menyendiri, kan itu ya. Sudah ada sejadahnya, sudah nggak diserang-serang orang, ini buat qiyamul lail, kan itu, di kamar. Kalau ke masjid ya mungkin agak luas gitu ya, apa namanya, terlalu luas gitu ya. Tapi kalau di kamar khusus itu kan, ya itu kita betul-betul menyendiri, mohon pada Allah, kan itu. Jadi terasa, kan itu. Dan memang ya harus sediakan tempat untuk bagaimana kita bisa qiyamul lail, khusus kamar itu, ruangan itu untuk tempat sholat malam, bersih, wangi gitu ya. Khususan kalau ada, kalau nggak ada wis ke masjid baik, kan itu enak gitu. Sebab kenapa?
Kalau qiyamul lail itu banyak orang lampunya nyala, terang-terang, Pak Anu, ada Pak Anu kan itu ya. Begitu qiyamul lail banyak orang, kita ada orang datang, nenek, oh iya ada, oh itu ada kan itu. Tapi kalau sendiri kan itu kita konsentrasi penuh full, hanya kita curhat pada Allah. Nanti kalau banyak temennya nyamperin, assalamualaikum, kan itu sehat Pak, sehat. Terus nyambung ngobrol pisan wae kan itu. Jam 3 sampai sahur ngobrol baik kan itu. Ya cari posisi sana satu, ini satu, nggak usah disamperin. Ya, pojok sana, belakang sana, tiang saya sini, nggak usah samperin. Udah kelihatan pasti depan itu sudah kelihatan dari bajunya, dari bayinya, oh itu Pak Anu kan itu. Nggak usah samperin. Perlu urusan duniawi nanti aja habis sholat subuh, sampai ke rumahnya gitu kan. Mau ketemu sama inilah, saya ada perlu Pak. Tolong besok hari Minggu ini ya, kenapa saya ada acara hajatan. Minggu baik ngobrol lagi ngobrol karo Allah gitu kan dia. Tungguin ngapain? Saya mengundang Bapak tolong besok ini. Wiki jam 3 kok ngundang kan itu. Artinya Pak, mumpung ketemu, padahal nanti tungguin pulang ketemu juga. Jadi kenapa? Ini lagi betul-betul konsentrasi curhat pada Allah kan itu. Waktunya memang jam-jam itu adalah waktu yang sangat-sangat utama kan. Bukan berarti Allah ada di jam itu, di jam kapanpun, jam berapapun, setiap saat ada. Cuma jam-jam itu adalah saatul istijabah, saat yang paling utama kan itu. Hadis berikutnya, an Zuhri an Salim an Nabihi qala kana ar-rajulu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassara sallam fatamannaitu an ara ru'ya fa aqussu ala Rasulillah wa kuntu gulaman syaban wa kuntu anamu fil masjidi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aitu fin naumi ka'anna malakaini akhadhani fadhaba bi ilan nari fa idza hiya matwiyatan qatayil bi'ri wa idza laha qarnani wa idza fiha unasun qad araftuhum faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nar qala falaqina malakun nar faqala li lam tura. Hadis berikutnya tentang qiyamul lail, tentang tahajud, dari Ibni Abbas, dari bapaknya radhiyallahu anhuma qala kana ar-rajulu, ada seorang laki-laki fi hayatin Nabi, dalam masa hidupnya Rasulullah SAW, idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah, ketika mimpi sesuatu itu ia ceritakan pada Rasulullah. Jadi ada seorang laki-laki setiap mimpi pasti cerita pada Rasulullah, kalau saya tadi malam begini-begini kan itu. Fatamannaitu an ara ru'ya, maka saya, kata Abdullah bin Abbas, saya berharap saya bisa mimpi dan saya akan ceritakan pada Rasulullah. Jadi setiap orang itu mimpi cerita, saya kepengen mimpi, baik saya cerita pada Rasulullah kan itu. Kemudian kata Abdullah Abbas, waktu itu wa kuntu gulaman syaban, pada waktu itu Abdullah bin Abbas adalah sebagai anak muda. Gulaman syaban, sebagai anak muda. Kebiasaan anak muda itu memang biasanya dulu tidurnya di masjid, ya, tidur di masjid kan itu. Ya di kampung-kampung itu banyak anak-anak muda itu tidur di masjid kan itu. Jadi kemudian wa kuntu anamu fil masjid, dan saya biasanya memang tidur di masjid, jarang tidur di rumah kan itu. Ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah SAW kan itu. Kemudian fara'aitu fin naumi, maka aku, kata Abdullah bin Abbas, betul-betul mimpi di malam tidur di masjid itu. Mimpi yang sangat menakutkan, mimpi yang sangat serem kan itu, takut kan itu. Apa mimpinya? Kana ka'anna malakaini akhadhani, ada mimpi didatangi dua malaikat, kemudian dua itu membawa saya, fadhahaba bi ilan nari, dibawa dicemplungin ke neraka. Fa idza hiya matwiyatun qatail bi'ri, neraka itu berdinding tembok tinggi seperti sumur. Qatail bi'ri jadi tinggi gitu ya,
dicemplungin di neraka itu. Bayangannya seperti sumur tinggi berdinding kan itu ya. Kemudian wa idzal qarnani, dan ada apa namanya dua tangga dengan tangga api panas kan itu. Jadi nggak bisa diinjak kan itu. Udah kecemplung di situ panas, ada tangga tapi tangganya begitu diinjak panas. Jadi nggak bisa naik kan itu. Kemudian faida fiha unasun, di dalamnya banyak manusia, qad araftuhum, telah aku kenal orang-orangnya. Di dalam neraka itu banyak orang-orang yang aku kenal. Oh si A, oh si Anu, oh si Anu kan itu. Tapi nggak bisa ngobrol, kenapa? Merasakan azab itu. Jadi kenal sih, ada dia di sini, ada di sini kan itu. Kenal semua. Qad araftuhum. Fajatu aqulu, maka langsung seketika ketika bangun tidur, na'udzubillah, ya Allah, a'udzubillah, astagfirullah, mimpi saya itu sangat-sangat menakutkan kan itu. Ditarik oleh dua malaikat, diseret gitu ya, dicemplungin ke neraka, bentuknya kayak sumur berdinding tinggi kan itu. Kemudian ada tangga, tapi tangga itu begitu diinjak panas. Tangga apa ya? Gitu kan. Dan panas, jadi nggak bisa megang tangga, bisa nginjak tangga. Jadi akhirnya nyemplung aja di situ kan itu. Ternyata di dalamnya banyak orang-orang yang aku kenal. Oh, sini, kamu di sini, kamu di sini kan itu. Langsung begitu sadar kaget, astagfirullah, astagfirullah, naudzubillah itu, naudzubillah kan itu. Jadi jauhkan dari itu kan itu. Kemudian falaqina malakun akhir, tidur lagi, habis itu tidur lagi, datang malaikat yang lain. Kalau tadi datang dua, sekarang datang satu malaikat mengatakan faqalali, maka mengatakan lam tura, kamu jangan takut, kamu jangan takutkan itu. Kenapa dikatakan di sini? Karena yakumur rajulu indallah walau kana salim minal laili. Jadi kenapa? Karena kamu sering sholat malam. Jadi tidur di masjid, kenapa? Supaya bisa sholat malam. Mungkin dulu rumahnya ya sempit, jadi tidur di masjid. Kenapa? Sekalian mau sholat malam. Tapi jarang mimpi. Ada seorang temen ini setiap malam mimpi cerita, saya kepengen mimpi kan itu. Begitu mimpi, mimpinya menakutkan kan itu. Mimpi diseret oleh dua malaikat, dicemplungin ke neraka dan dalam gitu. Kemudian banyak orang yang kenal-kenal di sana, oh kamu di sini, kamu di sini kan itu. Tapi nggak bisa lompat, nggak bisa keluar. Kalau di dalam surat Al-Humazah itu fi amadim mumaddadah, apa awal sebelumnya? Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadatun fi amadim mumaddadah. Jadi masuk api neraka yang panasnya sampai menusuk hati gitu. Jadi kemudian fi amadim mumaddadah, masuk dicemplungkan dalam tiang yang tinggi sehingga nggak bisa lompat, nggak bisa keluar. Jadi kalaupun mau keluar nggak bisa. Kenapa? Amadim mumaddadah, tiangnya tinggi, jadi nggak bisa keluar, tetap ada di dalam kan itu, nggak bisa lompat keluar. Jadi lamun ngerebus kepiting mah gitu ya, wis ditaleni gitu ya, diikat, kemudian direbus, ditutupin gitu kan, nggak bisa lari. Nggak ditutupin juga nggak akan lari. Kenapa? Diikat kan itu. Pernah lihat Pak Mul ngerebus kepiting, dilepas nggak? Dilepas talinya gitu kan, baru ceburin ke air, baru direbus itu, kabur. Itu diikat, direbus, kemudian ditutup, dia nggak bisa lari kan itu. Dan orang masuk neraka itu diikat kaki kanan ke tangan kiri, kaki kiri ke tangan kanan, diapain namanya gitu kan, disilang. Jadi saya dikatakan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira, surat Al-Insan. Inna a'tadna lil kafirina, kami sediakan untuk orang kafir itu salasila, rantai, wa aghlalan, belenggu, jadi dirantai bersilang gitu. Jadi kaki kiri dengan tangan kanan
ditarik begitu lewat leher di sini, jadi ngeringkel, dicemplungin di neraka. Ya walaupun kerojotan juga nggak bisa gerak mana-mana. Kenapa? Kaki diikat sambung dengan tangan, silang kan itu lewat kepala gitu, lewat leher. Jadi ya tinggal merasakan doang. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kan itu nggak bisa keluar, nggak bisa lompat-lompat. Kenapa? Oh, kakinya diikat kan itu. Jadi nggak bisa dibayangin. Oh, begitu ya, salasila, rantai, waglaran, belenggu, dan ngikatnya caranya begitu kan itu. Jemplung ke neraka. Begitu di neraka ternyata banyak yang kenal. Oh, jadi di surga, di neraka itu orang-orang yang ada itu kenal. Di surat Al-Fatihah dikatakan begitu orang yang di surga ngelihat yang di neraka, oh si A, oh si B di sana kan itu, ngelihat yang di neraka kepada orang yang di surga kan itu, weh Bang Rojali kan itu ya. Kata orang yang di neraka itu, terus apain? Tolong sih Bang Rojali, lemparin tuh apel, ya itu, lemparin tuh pisang itu, atau air aja gitu kan, nggak apa-apa tuh air tuh kasihkan itu. Apa kata orang di surga? Innallaha harramahuma alaikum. Allah telah mengharamkan makanan dan air ini bagi penghuni neraka. Padahal kelihatan tuh kalau para jali mau kasihan itu ya, kasihan tuh itu ya, tak lemparlah gitu, kasih. Nggak boleh hari itu. Innallaha harrama itu di Al-A'raf ayat berapa itu dikatakan bahwa penghuni surga dan neraka itu saling melihat. Begitu penghuni surga melihat surga, ya Allah naudzubillah, saya nggak mau sama mereka. Begitu penghuni neraka melihat yang di surga, kenal kan? Enaknya dia makan itu. Coba sih minta tolong lemparin, makan apa itu enak amat gitu kan itu. Itu saling kenal dan bahkan saling minta tolong, tapi nggak akan. Yang di surga hanya sebatas naudzubillah, seperti ungkapannya Ibnu Abbas begitu bangun mimpi diceburin ke neraka panas, baru begitu bangun astagfirullah naudzubillah itu. Kemudian meremaning, mimpi lagi datang seorang malaikat mengatakan la takhaf, kamu jangan takut. Kenapa? Karena kamu rajin qiyamul lail. Sejak itu Allah bin Abbas nggak pernah berhenti, nggak pernah tinggal setiap malamnya qiyamul lail. Kenapa? Khawatir dicemplungin, yaitu kamu tidurnya di masjid, buru-buru sholat malam, adzan subuh balik, gitu kan? Ada orang tidur di masjid, ya buru-buru qiyamul lail. Begitu sudah dinyalain lampunya, sama orang yang pertama datang, sama Pak Dadang gitu kan. Begitu orang adzan, kabur balik, pindah turunin rumah kan itu. Ya jadi kena dulu banyak orang yang begitu, jadi tidur di masjid gitu. Begitu sudah datang subuh, sudah nyalain lampu, orang balik gitu, pindah turun di rumah atau pindah turun di gardu atau di pos. Kenapa? Di masjid udah ada orang datang. Apalagi yang di masjid itu sudah mulai teriak-teriak gitu kan, alhamdulillahilladzi ahyana, nyalain lampu, kabur yang di masjid kan itu budaya dulu kan itu. Bukannya alhamdulillah bangun ikut tahajud, ikut sholat subuh berjamaah, malah kabur pindah turun yang pos ronda, pindah turun yang gardu kan itu. Itu budaya-budaya yang memang dulu ada, tapi mudah-mudahan sekarang sudah. Kenapa? Di masjid orang tidur dan sekaligus qiyamul lail. Tabarakallah. Itu mungkin dua hadis yang kita sampaikan. Pertama doa tahajud, yang kemudian kita ceritanya Abdullah bin Abbas itu memang ya selalu tidur di masjid. Ketika mimpi pernah diseret ke neraka karena tidak qiyamul lail kan itu. Dan kelihatan saudara-saudara yang kenal di sana kan itu, tapi malaikat lain mengatakan kamu nggak usah takut, nggak bakal begitu karena kamu merajin qiyamul lail, rajin tahajud kan itu. Artinya apa? Kita upayakan bahwa tahajud itu mendapatkan magfirah, ampunan Allah, mendapatkan maqamam mahmuda, tempatnya layak, terpuji, indah. Itu tempatnya bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail. Mimpi kita bisa dikatakan kembang tidur, bisa dikatakan kita dikejar setan atau apa gitu kan. Jadi kita mimpi itu orang gila,
mimpi itu beruber serem kan, takut gitu kan, kita koreksi, tadi malam mimpi dikejar-kejar orang gila, salah apa saya gitu, nggak ketemu. Ya kita mimpi beruber anjing sampai ngos-ngos, sampai saya lompat pagar, sampai saya naik pohon gitu kan, beruber anjing gitu kan, kita apa ya, nggak ada malaikat yang datang, oh kamu itu begini-begini kan, itu nggak ada yang ngasih tahu kan itu. Tapi kita paling, ya Allah mimpi tadi malam itu serem amat ya, menakutkan itu, apa ini yang harus kita lakukan itu sampai begini kan. Jadi walaupun itu kembang mimpi, tapi kita menjadi evaluasi apa kayak gitu ya, sampai begini kan itu. Tapi cobalah kalau nanti malam sampai 2 malam 3 masih mimpi begitu, ya perlu dicari apa tafsirnya gitu, apa kan itu sampai begini kan itu. Kalau sampai 3 kali kan itu kan, ya Nabi Yusuf mimpi gitu kan ya, cerita ke bapaknya, Pak, tadi malam saya mimpi, kenapa semua orang-orang itu semua sujud pada saya melihat matahari, lihat bulan, bintang, semua sujud pada saya. Sudah, berita itu nggak usah diceritakan kepada kakak-kakakmu gitu kan ya, udah diem aja kan itu. Mimpi bintang, bulan, matahari semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Cerita ke bapaknya, kata bapaknya, la taksus ru'yaka ala ikhwatika, mimpimu ini jangan ceritakan kepada kakakmu, udah ditahan aja kan itu. Jadi kenyataan dari mulai perjalanan bertahun-tahun dibuang kemana-mana gitu kan, sampai menjadi saudagar, sampai kakak-kakaknya yang dulu membuang Nabi Yusuf gitu kan, lapor ke bapaknya Nabi Yusuf dimakan binatang buas kan itu. Wis hilang Nabi Yusuf ceritanya, tapi ternyata Nabi Yusuf menjadi maqamah mahmuda, tempat terpuji, menjadi orang besar, menjadi bos kan itu. Sampai kakaknya ngambil dagangan gitu kan, ngambil dagangan, terus suatu saat nggak dikasih, itu udah pasangin mesin tapi nggak dikasih. Kata Nabi Yusuf, coba bawa adikmu ke sini. Katanya, oh adiknya tuh ditahan sama bapak, nggak boleh dibawa keluar. Khawatir kayak yang pertama dulu saya bawa ini hilang, jadi sekarang adiknya ini nggak boleh diajak-ajak gitu. Udah bilang ajak-ajak sih, saya nggak bakal ngasih daganganmu kalau nggak bawa adikmu kan itu. Akhirnya apa? Izin ke orang tuanya bahwa adik ini mau saya bawa kepada saudagar ini, kalau nggak dibawa saya nggak dikasih dagangan. Diajak ke situ kan itu. Udah diajak, dikerjain sama Nabi Yusuf. Yang punya adiknya dikasih barang yang punya Nabi Yusuf. Begitu mau dibuka, mencari, kalian ini pencuri ya? Kenapa? Barang saya taruh di situ hilang kan itu. Saya datang sini mau dagang ya, mau, bukan saya mencuri, boleh saya geledah. Digeledah semua, jadi punya kakaknya, kakak terakhir punya adiknya. Ini barang saya kan itu. Kenapa kamu jadi pencuri kan itu? Saya nggak nyangka kalau adik saya jadi pencuri. Terus apa hukumannya, apa sanksinya? Sanksinya yang pencuri ditahan di sini. Silakan kamu pulang, lapor ke orang tuamu. Ceritakan kepada orang tuanya bahwa adiknya Benyamin ditahan. Kenapa? Mencuri kan itu. Terus sampai dalam ceritanya terakhirnya itu adalah ya, begitu tahu bahwa Pak bos katanya, ini orang ini kesayangan orang tuaku kan itu, tolong jangan ditahan kan itu, atau kalau ditahan saya nitip, harus betul-betul dirawat itu, jangan disiksa jarab ini dia, ini kesayangan orang tuaku kan itu. Tenang aja, saya jaga kan itu, jangan sampai ada kejadian seperti dulu itu, orang tuamu kehilangan kesayangannya. Baru kepikir, dulu siapa ya? Oh dulu saya ngebuang Nabi Yusuf kan itu. Terus mikir gitu kan, berarti kamu Yusuf, saya Yusuf, dan ini adik saya kan itu. Silahkan kamu pulang, lapor ke orang tua kan itu. Jadi begitu sampaikan pulang, datang udah bawa baju saya ini, kasih ke orang tuamu, lempar ke mukanya karena orang tuanya sudah buta. Jadi kasih baju, suruh ngelemparin ke, suruh ngusapin ke wajahnya bapaknya supaya bapaknya melek. Begitu melek, kata bapaknya, oh mampu Nabi Yusuf nih kan itu. Lah bapak ini ngada-ngadain aja, datang ke sana. Akhirnya apa?
kakak-kakaknya yang dulu membuang Nabi Yusuf, adiknya, bapaknya, semuanya sujud pada Nabi Yusuf. Ini yang cerita dulu mimpi bahwa aku mimpi bintang, bulan, langit, bintang, bulan, matahari, semuanya sujud. Sekarang ini kan tuh bintang, langit dan matahari dan bulan sebagai bapak ibunya, bintang-bintang sebagai anak, semua sujud. Ini bapakku yang cerita saya dulu sampaikan. Jadi ada ruqyah, terus ditempatkan tempat yang istimewa kan itu. Itu beneran para jali mimpinya, tapi prosesnya panjang bertahun-tahun kan itu. Mimpi itu waktu kecil, waktu Nabi masih jadi ayah, anak kesayangan gitu ya. Tapi oleh adiknya dijauhi cemburu kakaknya. Ini mau jadi kesayangan, kita ajak aja yuk. Diajak jangan, takut dia, karena orangnya gagah, ganteng gitu kan ya. Akhirnya diajak. Begitu diajak pulang-pulang laporan, maaf Pak, kenapa? Yusuf dimakan serigala. Udah saya tolong, saya bagaimana dulu, tangan saya belemotan darah. Naik Nabi Yusuf, tapi nggak dapat kan itu. Padahal darah itu darah kambing, diulas sama bajunya Nabi Yusuf itu supaya seakan betul-betul kakaknya ini berjuang menolong Nabi Yusuf. Padahal nggak dibunuh, di mana? Dijeburin ke sumur kan itu. Kemudian ada orang narik kuda, tukang gerobak ngambil air kan itu. Ngambil air ke depannya orang gitu kan. Dijual keliling-keliling. Bapaknya nggak tahu kalau ada orang jual anak. Ternyata dijual dengan harga yang murah dan diurus oleh yang beli itu. Ternyata yang membeli seorang raja. Sampai istri raja itu tergoda dengan gantengnya Nabi Yusuf kan itu. Di sini begitu suaminya pergi, ngiler sama Nabi Yusuf kan itu. Sampai dimasukin kamar, ditarik, Nabi Yusuf lari kan itu. Diuber-uber, ditarik bajunya sampai sobek belakangnya. Begitu ditarik, lagi tarik-tarikan, suaminya datang. Apa-apaan nih? Kan, kok tarik-tarikan gitu kan? Ini Pak, dasar ini laki-laki menggoda saya kan itu. Harus dipenjara ini orang kan itu. Nabi Yusuf ya disalah-salahin aja kan itu. Tapi tetap Nabi Yusuf dipenjara kan itu. Karena memang ya padahal ketangkep di situ bahwa lagi tarik-tarikan, mau lari keluar ditarik kan itu. Lah sekarang nggak akan lari. Kalau sudah diajak sama orang perempuan cantik gitu ya, udah sini aja, suamiku nggak ada. Adem gitu kan. Ini melari kan itu, kabur, diuber-uber, ditarik. Pas tarik itu ketemu suaminya pulang. Apa-apaan kan itu? Kata seorang pembantunya, ini Pak, saksikan, kalau yang belakangnya sobek itu benar, kalau yang depannya sobek berarti itu yang salah kan itu. Kalau yang perempuan depannya sobek berarti dipaksa sama Yusuf. Tapi kalau Nabi belakangnya sobek itu benar. Kenapa? Itu lari, ditarik kan itu. Sudah tahu bahwa kamu yang salah, Nabi Yusuf yang benar kan itu. Menjadi omongan orang banyak, sedaerah semua tahu bahwa istri raja menggoda pembantu. Tersebar. Akhirnya kenapa? Istri raja itu penasaran, tak kumpulin wanita-wanita, ibu-ibu PKK, kalau sekarang mah dikumpulin gitu kan, diundang ibu PKK kan senang gitu, ketua PKK hadir semua gitu, siapin mangga, apel, siapin pisaunya kan itu, silakan Bu, Pak, ibu-ibu dimakan buahnya gitu kan, ambil pisaunya dimakan. Nabi Yusuf suruh keluar gitu kan, ditepuk tangannya keluar, jirang-jirang keluar gitu kan. Masya Allah, ini malaikat apa manusia gitu kan. Habis tangan terkupas gitu kan. Kata-kata istrinya raja, tahu nggak kenapa kamu mencela saya? Kamu sendiri semua sampai tangannya habis dikupas itu. Ya wajar, saya juga tergoda. Itu Nabi Yusuf kan itu. Oh kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mimpinya benar Pak Rojali. Kalau Pak Rojali nggak tahu, sekali mimpi, dua kali mimpi, dicari-cari apa ya kan itu. Kok mimpinya masih sama kan itu. Kalau punya orang tua, cerita ke orang tua. Oh udah, tenang aja, gak usah ceritain kan gitu kan itu. Tapi kalau aduh kan itu, coba besok mimpi lagi, minta yang baru lagi apa gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.